Hari ini kita review terkait kegiatan level up kita di ranah service excellence. Supaya program ini bisa berkelanjutan, maka teman-teman kita bahas, kita tuntaskan dari mindsetnya. Mindsetnya semua kita sepakat dulu bahwa service excellence itu sangat penting ya teman-teman ya. Maka kita perlu kita buat namanya standarisasi, nanti standarisasi bagaimana pelayanan pentingnya pelayanan prima itu diaplikasikan di dalam toko kita. Maka saya pengen hari ini sama-sama kita selesaikan, kita agendanya insya Allah sebelum jam 12 selesai. Ya di toko tuh saya paham ya, semua di toko kita alhamdulillah sudah mulai menerapkan, ya mungkin dari dulu sudah menerapkan, pelayanannya bagus ya, pelayanannya ramah, pelayanannya memuaskan. Nah, tapi ini baru terpaku kepada 1-2 orang. Ini belum secara tim, belum secara global keseluruhan. Ya, yang kita mau buat, yang kita mau bangun, yang kita mau pastikan ini berjalan adalah bagaimana program ini berjalan ke semua tim yang ada di ROG. Ya, kalau saya dari tim saya di lapangan, ya, saya insya Allah beberapa saya paham mereka sudah benar-benar bisa mengaplikasikan bagaimana service excellence ini bisa berjalan. Buktinya banyak pelanggan-pelanggan yang saya lihat secara langsung, ya mereka bolak-balik ke toko gitu. Mereka bolak-balik ke toko. Bahkan mereka ada beberapa mungkin yang kasusnya emang nggak mau dilayani sama yang lain gitu ya. Ada yang fanatik dengan si A, dengan si B. Ini kan terkait dengan pelayanan unggul yang mungkin diberikan teman-teman kepada customer. Dan ini saya ucapkan apresiasi luar biasa, keren ya, bagus banget. Ini tinggal dilanjutkan. Cuma tugas kita adalah sebagai leader bagaimana mengembangkan ini menjadi sebuah standar sebagai panduan supaya semua tim yang ada di bawah saya, di bawah koordinasi saya itu menjalankan peran ini dengan baik. Tujuannya adalah itu. Teman-teman yang sudah mulai paham, memahami apa itu service excellence, juga sudah mulai mengaplikasikan keseharian teman-teman di toko, maka ini teman-teman harus pastikan ini dibuat norma ya, standarnya, dan teman-teman pastikan tim teman-teman juga bisa menjalankan dengan baik. Tujuannya itu. Maka kita pahamkan dari segi mindset dulu supaya teman-teman akhirnya bisa mengaplikasikan ke semua tim ya, baik tim yang mungkin senior ya, apalagi yang junior, itu perlu sekali dipahamkan ya, karena ada beberapa yang di kita masih kebijakan sebelum standar. Ini panjang ya, jadi hari ini salah satu brainstorming bagaimana kita mengumpulkan poin-poinnya apa aja ya, kita mau bedah, kita mau kupas, kita mau coba diskusikan supaya teman-teman semua paham. Di toko itu ada beberapa pos ya, ada beberapa tempat, ada beberapa poin yang harus kita buat standarnya ya, sehingga nanti teman-teman sudah mulai memahami ya, apalagi leader-leader yang baru gitu ya, atau teman-teman yang baru ditunjuk jadi leader, atau teman-teman yang ditunjuk ya sepertinya bisa jadi leader, maka ini jadi bekal buat teman-teman supaya ketika teman-teman ditunjuk untuk bisa pegang satu toko, maka ini bisa berjalan lancar. Karena begitu terpaku pada satu orang, ini akan bermasalah. Ketika satu orangnya misalnya libur, satu orangnya off atau cuti, maka pelayanan excellent-nya akan berubah gitu. Apa aja pelayanan yang ada di toko? Penyambutan saat customer datang, Pak. Penyambutan tamu ya. Jadi ada satu pos penyambutan tamu. Bagaimana setiap tamu yang datang kita wajib memberikan sambutan, wajib menyapa atau memberikan salam kepada customer ya. Nah, penyambutan tamu pastikan 3S ya. Dengan 3S ini senyum sapa salam ini bisa berjalan maksimal. Ini satu standar baru yang harus teman-teman pahami dan diterapkan ya. Senyum sapa salam itu pasti teman-teman ada satu nih, penyambutan ini berarti wajib semua orang yang datang ke toko ya, semua timnya, begitu ada orang datang maka mengucapkan selamat datang gitu ya. Selamat datang di dunia optikal, selamat datang di ROG Airwear, boleh, atau bahasa Inggris welcome to ROG Airwear bisa juga gitu ya. Ini sambutan, ini satu norma. Terus yang kedua, oke, agak meloncat sedikit terkait dengan pelayanan pemeriksaan ya. Sebelum pemeriksaan mungkin ada lagi teman-teman Keluhan. Ya? Keluhan, oke. Keluhan apa yang dibutuhkan? Menanyakan kabar customer. Oke. Jemputan nama, Pak. Oke, sip. Itu yang poin yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi sudah pelayanan, terus yang kedua ditanya kabar. Nah, ini boleh juga bagian dari pelayanan. Gimana Ibu kabarnya hari ini gitu ya. Ya, kita tanya gimana kabar Bapak, Mbak gimana kabarnya.
Terus mungkin yang ketiga pelayanan ini boleh diinstruksikan untuk dipersilahkan duduk ya. Oh iya. Kalau yang depan etalase ya. Ya kalau depan etalase dipersilahkan duduk. Jika minum, Pak. Langsung kasih minum berarti ya. Setelah kita pelayanan, berikan pelayanan, ramah menyapa 3S. Habis itu menanyakan kabar, gimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat ya, semangat. Ibu minta sehat, oke. Habis itu kita persilahkan duduk ya. Ini yang keempat ya. Dipersilahkan duduk si customer, Ibu silakan duduk, boleh langsung disuguhkan minuman ya. Itu buat teman-teman. Jadi tim satunya kita yang menyapa, jadi ada satu orang mungkin tim kita yang langsung respect, paham, dia langsung memberikan minuman kepada orang yang duduk. Poin yang kelima, kita perkenalkan diri ya. Perkenalkan diri, izin saya Aspuri, izin Bapak dengan Bapak siapa, Ibu siapa. Ya tadi Bang Adir sampaikan, nah, baru kita mulai interaksi ya dengan menanyakan kebutuhan ya, menanyakan kebutuhan langsung pada pada X to service ya. Dulu saya pernah sampaikan ke teman-teman X to service. X to service itu menanyakan ke customer dengan sebutan namanya ya. Ini secara berulang ya. Jadi begitu udah perkenalkan saya Aspuri, izin dengan Ibu siapa, dengan Bapak siapa, misalnya dengan Pak Ahmad. Oke, siap Pak Ahmad. Nah, ini pembicaraan kita mulai dengan penyebutan nama si customer. Karena teman-teman punya, ya saya pernah dapat pembelajaran tentang penyebutan nama seseorang. Jadi salah satu sekat yang terjadi, ya sekat tembok benar besar itu ketika kita belum tahu nama. Tapi ketika kita sudah tahu nama dan kita mengulang-ulang terus kata nama ini bagaikan kita memberikan sesuatu terus ke orang itu gitu. Jadi kita baru kenal nih, tiba-tiba kita dikasih minuman, baru kenal nih kita dikasih uang, baru kenal nih kita dikasih pujian, baru kenal nih kita dikasih pulsa gitu kan, dan macam-macam. Itu ibarat seperti itu, karena nama itu adalah hadiah orang tua, pemberian dari orang tua, dan itu adalah salah satu yang bahagialah kalau kita disebut namanya, benar nggak? Ya makanya perlu interaksinya setelah perkenalkan diri, saya Aspuri, izin dengan Bapak siapa, Ibu siapa, dengan kakak siapa. Pengakuan ya Pak? Ya. Pengakuan, jadi merasa diakui gitu. Ya betul, salah satunya adalah pengakuan si customer itu penting buat kita. Itu salah satu bagaimana nama ini bisa disebut gitu. Nama ini adalah dentuman suara yang benar-benar bisa menusuk masuk ke dalam hati si customer. Itu nama ya. Yang pertama gerbangnya senyuman dulu, senyuman dulu. Setelah senyum, nama itu langsung masuk ke hati si customer. Itu strateginya ya. Ya, baru dari situ kita mulai obrolan, mulai diskusi dengan pertama-tama kita menanyakan keluhan ya. Keluhannya apa gitu ya. Keluhannya apa. Habis itu proses pelayanan tahapnya sampai situ ya. Nanti kita masuk ke tahap edukasi ke customer ya, pelayanan, pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita siapkan. Contoh kira-kira pertanyaan apa aja? Yang pertama tadi ada yang bisa dibantu gitu ya. Terus yang kedua ada keluhan apa gitu ya? Mau cari model gimana gitu. Sebelumnya udah pernah pakai lensa apa, tinggal atau progresif. Ya ini berarti ada 3 poin. Tadi yang pertama kita tanya dulu kalau misalnya dia berdua atau bertiga, cari buat siapa gitu ya. Buat Bapak, buat Ibu, buat Kakak. Itu yang pertama kalau memang dia rombongan. Terus tadi tanya model sebelumnya apa, atau pernah ke kacamatanya model apa gitu ya, atau lensa apa. Menawarkan produk berarti Pak, jatuhnya Pak. Penawaran produk. Setelah penawaran produk, di sini semuanya penawaran produk dulu baru periksa berarti ya. Iya. Rata-rata seperti itu Pak di lapangan Pak. Oke, karena siap. Karena kalau nggak nawarin produk, ngecek dulu, ujung-ujungnya cek aja. Tapi ada juga Pak customer datang mau periksa dulu, tapi kan akhirnya beli John. Kebanyakan cek mata gratis sih Pak. Iya. Karena di optik-optik besar itu sekarang nerapinnya kita masuk tuh nggak ditawarin dulu, tapi suruh periksa dulu. Tapi takutnya gitu ya. Oke, kita fleksibel ya. Setelah produk ketemu, harga udah deal ya. Di sini salah satunya adalah standarisasi masalah diskon ya. Nanti ada diskon harga tuh, harga di toko ya. Karena nggak semua tim bebas memberikan diskon sama mereka gitu ya. Ini di standarisasi terkait dengan diskon. Ini ada di penawaran produk diskonnya ya. Jadi contoh
Diskon di toko itu tim itu mulai dari 20%, samain gitu ya. Hanya ada penambahan diskon, penawaran diskon itu maksimal tim itu cuma bisa diangkat 30% gitu ya. Lebih dari 30% itu wajib eksekusi leader gitu ya. Eksekusi leader. Biasanya diminta di atas 30% itu harus ngomong, tanya ke leadernya, nggak boleh secara sepihak dia memberikan langsung ke customer ya, nggak bisa. Ini nanti edukasi ke tim supaya tim di lapangan juga paham, oh ada peraturan nih, saya nggak boleh. Nanti di atas 30% ya, di atas 30% bisa sampai 40%. Nah itu kalau yang di area ada kepala cabang ini wajib ACC ke area cabang ya. Kalau cabang-cabang yang lain yang sendiri boleh langsung ke saya pun nggak masalah gitu ya. Misalnya ada di atas 40% itu bisa langsung confirm ke saya ya. Jadi misalnya area cabang Bang Jundan ada customer nawar di atas 40%. Itu wajib informasi ke saya, wajib sampaikan ke saya kenapa teman-teman mau ngasih dia sampai di atas 40% gitu ya. Setelah penawaran oke, udah deal harganya. Oke, kita periksa dulu ya Pak, kita cek dulu ya Pak. Boleh silahkan diarahkan ke tempat pemeriksaan ya. Oke, habis itu setelah duduk gitu, apa aja pelayanan yang kita bisa kasih ke customer? Menanyakan kacamata lama untuk mengukur ukuran yang sudah dipakai customer. Dari pemeriksaan kacamata lama supaya tidak terjadi overkoreksi atau pusing. Paling ketika ukurannya naik itu maksimal naik di 0,50 dioptri. Otomatis dengan penglihatan binokuler otomatis sih nyaman ya dibandingkan penglihatan monokuler. Itu nanti teknis di lapangan ya, baiknya teman-teman seperti apa nyamannya. Kalau emang ini bisa jadi patokan ya juga bisa. Kalau emang rata-rata seperti itu gitu ya, supaya nggak pusing, supaya nggak terjadi overkoreksi ya, maka kita tentukan ya segitu nggak masalah gitu. Kalau di awal periksa ya paling kalau kacamata lama, usia, pekerjaan, aktivitas, sambil ngobrol kan bisa Pak? Ya oke, itu anamnesanya ya. Jadi sebelum jadi customer duduk, kita langsung tanya dulu di awal. Namanya kita udah tahu nih Pak Rudi tadi. Pak Rudi izin. Usianya berapa gitu ya. Usianya berapa, terus habis itu hobi ya, mungkin pekerjaan, aktivitas sehari-harinya apa. Ini wajib ya. Jadi rule-nya begitu customer duduk, kita tanya dulu, Pak Rudi sehat ya, kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Izin Pak Rudi mau tanya, usianya sekarang berapa? Terus yang kedua, oh alhamdulillah ya Pak. Terus aktivitas hariannya Pak, kegiatan hariannya lebih banyaknya di mana, dalam ruangan atau luar ruangan ya. Ini bagian dari anamnesa. Terus yang ketiga kita tanya keluhan lah ya. Keluhannya apa nih Pak? Sekarang yang lagi dirasa gitu ya. Tahapan berikutnya adalah menyiapkan otoref ya. Jadi otorefnya wajib dibersihin dulu. Jadi siapin aja satu cleaner ya di dekat otoref, sama tisu itu wajib ada di situ. Jadi ngebersihin si otorefnya supaya customer nyaman nih, pelayanannya bagus nih, ada standarnya gitu ya. Di tempat periksa tuh wajib ada kertas ya. Wajib ada kertas yang udah ya, syukur-syukur kertasnya rapi lah ya, karena untuk mencatat si ukurannya ini gitu. Di situ juga pastiin siapin spidol ya. Jadi setelah selesai ketemu koreksinya, udah ditulis tadi satu kertas yang rapi, yang langsung si customernya dititikin fokus di situ ya. Siapin center ya, centernya rapiin ya. Kasihkan untuk penitikan PD gitu ya. Nanti penitikan PD-nya saya minta untuk tim leader ya, pastikan ke semua timnya untuk bisa dilatih semua ya. Terus dari situ langsung ke kasir gitu ya, untuk buat nota ya. Saat transaksi otomatis kan kita ada minta nomor telepon customer ya, nomor telepon customer kita tulis, kita buat nota ya. Di situ nanti setelah bikin nota, selesai cetak itu wajib nomor handphone si customer langsung disimpan gitu ya. Selesai transaksi di kasir, izin Pak, nomor saya save, langsung dicek ke customer gitu ya alurnya ya. Sebut aja misalnya saya Adi, izin Pak, ini nomor toko ya, sudah dikirim ya, saya Adi, udah gitu aja. Jadi nanti dia paling nge-save-nya mungkin Adi dunia kacamata gitu ya, atau Bawin dunia PGC, atau salesnya boleh, tapi dengan handphone toko ya, wajib ya. Dapat handphone toko ini untuk memastikan database toko tuh aman. Jadi nanti kita bakalan, ya sekarang kan udah berjalan nih, berapa sih yang lihat status. Contoh kan, begitu teman-teman bikin nota ya, apalagi WhatsApp-nya udah bisa di PC, itu jauh lebih mudah sih. Jadi begitu langsung bikin nota selesai, cetak lagi print, kita langsung masuk ke WhatsApp,
langsung ketikin aja nomornya di WhatsApp tuh 08123477. Habis itu langsung klik pesan tes. Selamat sore, selamat siang, Adi dunia kacamata gitu aja. Jadi langsung tukeran nomor gitu ya. Nah, baru tadi garansi ya, setelah tukeran nomor udah selesai ya, atau pas saat pengambilan ya, saat pengambilan. Nah, nanti situ ada edukasi tentang penggunaan kacamata ya, apalagi dia baru pertama kali pakai kacamata, cara menjaga kacamata, cara ngelap kacamata, apalagi kira-kira apa aja nih edukasinya teman-teman? Biasanya kan kalau sudah lanjut usia, udah ada penyakit diabetes, biasanya kan orang kayak gitu edukasinya suka kurang. Jadi awal saya kalau periksa biasanya nanya, mohon maaf lagi ada konsumsi obat apa? Soalnya kalau habis sudah jadi kacamatanya suka besoknya nggak enak dipakai gitu. Terus tadi saat penyerahan ya, ritual, kita sebutnya ritual penyerahan kacamata ya, ritual penyerahan kacamata. Kita jelaskan edukasi terkait dengan cara menjaga merawat kacamata yang pertama. Terus yang kedua menggunakan kacamata gitu ya, mulai lepas copotnya gitu ya, kita kasih tahu biasa kayak gitu ya. Terus yang ketiga terkait dengan garansi. Oke, kalau begitu terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman. Hari ini diskusinya mudah-mudahan bisa membawa perbaikan ya, membawa perbaikan yang positif buat kita, sehingga ke depan kita terus improvisasi apa nih yang perlu ditingkatkan lagi, apa yang perlu dinaikin levelnya lagi. Ini juga contoh nih, ini nanti saya pengen nggak cuma sekali dua kali dilatih ke anggotanya, ini harus berkali-kali, namanya deep practice itu pelatihan yang mendalam gitu. Oke, kita waktunya sholat zuhur, selamat istirahat, sholat zuhur, habis itu makan siang semuanya ya, sehat, semangat selalu, thank you. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran semuanya. Sehat-sehat, jaga-jaga kesehatan semuanya. Terima kasih dari Bogor, Bekasi, ITC, PGC, dan cabang lainnya. Nggak sebut namanya satu-satu ya. Thank you for hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.